Cerita Rakyat Melayu, Tuanku Datuk Panglima Nyarang. Ada seorang raja bernama Tuanku Datuk Seri Daun yang memerintah kerajaan Pekaitan. Raja mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Tuan Putri Si Putri Hijau. Kecantikan putri digambarkan seperti bintang timur. Walaupun Putri Hijau sudah gadis, tetapi ia masih manja. Setiap hari kerjanya hanya bermain-main dengan para dayang. Sepertinya, ia sadar bahwa ia putri sematawayang dari seorang raja yang kaya raya. Cerita tentang kecantikan Putri Hijau sudah tersiar ke seantero negeri, bahkan sampai ke kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak pangeran dan raja datang ke kerajaan Pekaitan untuk meminang Putri Hijau. Akan tetapi tidak satupun dari mereka yang berkenan di hati sang putri. Menurut laporan Panglima Nayan, para pangeran yang ditolak Putri Hijau tidak langsung pulang ke negerinya. Tuanku Raja, inilah hamba. Ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan kepada Raja. Putra-putra Raja yang begitu banyak itu tiada kembali ke negerinya. Mereka berkumpul dekat istana, kata Panglima Nayan. Laporan Panglima Nayan itu membuat Raja risau. Ia semakin risau memikirkan putrinya yang belum juga mau menikah. Jika sang Raja risau biasanya, ia akan pergi bermain menangkap harimau bersama Panglima Nayan. Panglima Nayan adalah Panglima Perang Kerajaan Pekaitan. Ia seorang panglima yang gagah berani dan sakti mandraguna. Seiring dengan berjalannya waktu, Raja semakin tua. Tetapi putrinya belum juga menentukan pilihan hatinya. Hal itu semakin membuat perasaan sang Raja resah dan gelisah. Semakin Raja resah, semakin sering ia bermain menangkap harimau pula. Ia bahkan lupa makan dan minum. Rakyatnya pun tiada dihiraukan lagi. Sementara itu, jauh di seberang negeri, yaitu di Sungai Rokan, tersebutlah kerajaan Si Arang-Arang. Kerajaan Si Arang-Arang diperintah oleh seorang raja yang gagah berani bernama Tuanku Datuk Panglima Nyarang. Walaupun seorang raja, ia sangat selektif dalam memilih wanita pendamping hidupnya. Menurut cerita, ia hanya mau menikah dengan Putri Hijau yang tinggal di kerajaan Pekaitan. Hingga pada suatu hari, Panglima Nyarang mendekati ibundanya untuk mohon restu. "Ibunda, saya hendak pergi ke kerajaan Pekaitan untuk meminang Putri Hijau. Saya mohon restu dari ibunda," kata Datuk Panglima Nyarang. Seorang ibu adalah telaga bagi putra-putranya. Begitu juga dengan ibunda sang raja. Mendengar putranya minta restu, ibunda raja langsung merestuinya. Bahkan ia langsung turun tangan mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa putranya untuk pergi meminang Putri Hijau. Tidaklah saat keberangkatan, sampan dengan segala isinya yang berupa harta benda telah disiapkan. Sampan bilik Panglima Nyarang bukanlah sampan biasa. Ukuran sampannya sangat besar, gagahnya pun luar biasa, terbuat dari kayu meranti bujang. Setelah semua persiapannya cukup, Panglima Nyarang kemudian berpamitan pada ibundanya. "Ibunda, saya akan berangkat ke kerajaan Pekaitan. Mohon doa dari ibunda supaya saya selamat dan bisa membawa pulang Putri Hijau," kata Panglima Nyarang. Panglima Nyarang kemudian turun ke dermaga, naik sampannya. Ia akan berlayar sendirian saja. Panglima Nyarang memang lebih suka pergi sendiri. Dengan gagahnya, Panglima Nyarang mendorong sampannya ke tengah. Dan, wus! Sekali dayung sampannya melesat cepat tiada terkira. Kecepatan sampannya seperti angin, bahkan seekor ayam yang terbang di haluan, bulunya sampai habis tercabut. Sampan terus melaju, 2-3 tanjung sudah ia lampaui. Sampailah Panglima Nyarang di Labuan Papan. Sekali lagi ia mendayung sampannya, maka sampailah di ujung Sembilam. Dan 3 kali dayung, sampailah Panglima Nyarang di Pekaitan. Panglima Nyarang satu di antara para pelamar yang ingin meminang Putri Hijau. Nun jauh di negeri Aceh, seorang raja besar yang bernama Sultan Aceh juga bermaksud meminang Putri Hijau. Ia mempunyai wilayah yang luas, harta melimpah, serta hulu balang dan laskar yang banyak. Tapi urusan meminang ia tidak mau datang sendiri. Ia hanya mewakilkan seorang hulu balangnya untuk meminang Putri Hijau. Pada hari yang ditentukan, 7 hulu balang dengan 7 kapal penuh dengan senjata dan harta benda bertolak menuju kerajaan Pekaitan. Sebelum para hulu balang berangkat, Sultan memberi amanat. "Kalian pergi sebagai wakilku.
pinangkan untukku sang putri anak Raja Pekaitan. Apapun yang kalian lakukan, pulang harus berhasil. Perintah sang sultan. Mendengar perintah sultan, para hulu balang baru sadar bahwa mereka mengemban tugas yang tidak ringan. Perjalanan mereka ke Pekaitan memerlukan waktu 5 hari. Di sepanjang perjalanan, para hulu balang dan kapalnya menjadi pusat perhatian banyak orang. Maklum, kapal itu syarat muatan senjata dan harta benda. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Apa maksud orang-orang di kapal itu? Mau berperang atau berdamai? Demikian kata beberapa orang yang melihatnya. Pelayaran para hulu balang akhirnya sampai juga di kerajaan Pekaitan. 7 kapal kemudian ditambatkan di dermaga. Hiruk-pikuk rakyat Pekaitan datang melihat kapal yang syarat senjata dan harta itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang datang melihat kapal-kapal itu. "Hai, lihat banyak kapal yang datang. Dari mana kapal-kapal itu datang? Apa tujuan orang-orang itu datang ke wilayah kita?" kata beberapa orang yang berada di dermaga. Mendengar teriakan orang-orang di dermaga itu, para hulu balang tiada peduli. Mereka kemudian berjalan menuju istana Raja Pekaitan. Tujuan mereka adalah menghadap Baginda Raja Pekaitan untuk meminang Putri Hijau. Kedatangan rombongan hulu balang utusan Sultan Aceh itu sebenarnya bersamaan dengan kedatangan Datuk Panglima Nyarang. Bedanya, Panglima Nyarang tidak langsung menghadap raja, sedangkan rombongan hulu balang utusan Sultan Aceh langsung menghadap Raja Pekaitan.